Jika seseorang tidak mengakui Yesus, artinya ia tidak mengakui Tuhan Yesus Kristus, Sang Pokok Keselamatan. Apakah ia bisa memperoleh kehidupan baru, kelahiran kembali? Apakah ia bisa memperoleh kehidupan yang lahir dari Roh Kudus? Pasti tidak, 100% tidak mungkin. Karena ia tidak mengakui Yesus. Apakah Yesus akan memberikan kehidupan kelahiran kembali kepada orang yang tidak mengakuinya? Tidak mungkin. Sungguh tidak mungkin. Mutlak tidak mungkin ia memberikan kehidupan kepada mereka yang tidak mengakuinya. Karena setiap orang membutuhkan penebusan. Sebab roh setiap orang telah bermasalah. Roh setiap orang telah berdosa. Bukan berarti tubuhnya berdosa ya. Tubuh akan menua dan mati. Tubuh itu sendiri tidak memiliki dosa. Yang berdosa adalah roh di dalam diri kita. Maka Allah membuat tubuh setiap orang menua dan mati. Roh yang berdosa itu, mengapa menjadi berdosa? Karena roh itu telah dikuasai oleh iblis. Dikuasai oleh orang lain dan ilah-ilah palsu. Berdosa artinya dosa menguasai roh kita. Karena itulah roh kita berdosa. Lalu kapan roh kita menjadi tidak berdosa? Kecuali Roh Kudus dari Allah yang benar masuk ke dalam diri kita. Barulah kita memperoleh kehidupan baru yang serupa dengan rupa Allah. Lalu kehidupan baru ini berasal dari siapa? Dari Tuhan Kristus. Jika seseorang tidak mengakui Tuhan, ia pasti binasa. Artinya, semua yang percaya kepada Tuhan menjadi ciptaan baru. Semua yang percaya kepada Yesus menjadi ciptaan baru. Jika seseorang menyangkal Tuhan, ia pasti binasa. Sungguh pasti binasa. Jika ia menyangkal Yesus yang seperti ini, maka ia pasti binasa. Karena menyangkal Yesus. Apakah roh orang itu bisa diselamatkan? Tidak bisa diselamatkan lagi. Tidak mengakui Yesus. Kenapa Yesus harus mengutus Roh Kudus untuk menyelamatkan roh yang tidak mengakui Yesus? Orang yang tidak mengakui Tuhan Yesus. Yesus tidak mungkin menyelamatkannya. Dalam Alkitab, pada zaman Rasul-Rasul Kristus, sudah mulai ada orang yang perlahan-lahan menyimpang dari kebenaran. Rasul Paulus pun berkali-kali menyebut hal ini. Rasul Yohanes murid Yesus, dalam surat 1 Yohanes, menulis bahwa ada orang-orang yang meninggalkan persekutuan para rasul. Kemudian, ada pula yang sengaja mengatakan perkataan antikristus, yaitu, apa itu antikristus? Mereka tidak mengakui Yesus sebagai Kristus yang memberi kehidupan. Mereka berkata, aku tidak percaya Yesus. Yesus bukan Kristus, bukan anak Allah. Baiklah, mereka tidak mengakui Yesus sebagai pemberi kehidupan. Mereka menolak Yesus yang sanggup memberikan Roh Kudus, memberi kehidupan, memberi Roh Kudus. Mereka tidak mengakui Yesus yang sanggup memberikan kehidupan itu. Mereka melawan Yesus, dan tidak mau mengakui Yesus sebagai yang datang dalam daging. Mereka menganggap anak Maria bukan Kristus. Bahwa anak Maria hanyalah seorang dari Nazaret, bukan Kristus. Karena Kristus berasal dari Betlehem. Yesus bukan Kristus. Ia hanyalah anak Maria. Ia dari Nazaret, bukan orang Betlehem. Ketika mereka berkata demikian, akhirnya semua orang itu akan binasa. Karena mereka tidak mengenal Yesus. Maka mereka tidak mengakui Yesus. Dan tentu saja Yesus tidak memberikan kehidupan kepada mereka. Tuhan Yesus memiliki seorang saudara laki-laki, yaitu adik kandungnya bernama Yudas. Namun Yudas ini bukan Yudas yang mengkhianati Yesus, melainkan saudaranya, yaitu Yudas, putra Maria. Yudas ini juga menulis sebuah surat, yang disebut surat Yudas. Ia adalah hamba Tuhan. Ia memang kasih Tuhan kepada Tuhan. Dia memang sedang menjelaskan kitab ini. Sejak awal dia hendak menjelaskan betapa besar keselamatan di dalam Kristus Tuhan. Dia hendak menulis demikian. Namun, dia berubah pikiran. Aku tidak akan menulis lagi. Awalnya aku memang berniat membahas keselamatan yang kita terima. Menerima keselamatan. Itu yang dimaksud. Tetapi aku langsung mengubahnya. Apa yang hendak kubicarakan? Aku hendak membela Kristus yang benar. Mengapa membela Kristus? Karena pada masa itu, banyak orang sudah tidak mengakui Yesus lagi. Barang siapa tidak mengakui Yesus, ia binasa. Saudara Siprus juga pernah. Ada seorang saudara yang saat itu tidak mengerti. Katanya dia sudah sangat lama tidak menerima Roh Kudus. Hampir saja. Karena di dalam rohnya tidak sepenuhnya menyerahkan diri kepada Yesus. Sebab Yesus adalah Tuhan yang kudus. Bagaimana mungkin Tuhan Yesus yang menetapkan segala sesuatu memberikan Roh Kudus yang penuh kemuliaan, kehormatan, dan memberi hidup baru yang mulia kepada orang-orang yang tidak mengakuinya? Memberikannya kepada orang yang tidak mengakui Tuhan? Seperti kita. Jika di hadapan orang tua kita tidak mengakui Tuhan, atau di hadapan orang berkuasa tidak mengakui Tuhan, perhatikan hati kita. Jika kita tidak mengakui Tuhan, Tuhan pasti tidak akan memberikan Roh Kudus kepada kita. Karena itu, jika orang yang menang, meski dipenggal kepalanya, sampai mati pun tetap mengakui Tuhan, orang seperti ini pasti akan menerima kehidupan baru. Bagi kemuliaan Bapa, Tuhan,